Jumpa lagi ya teman-teman, semoga sehat selalu, amin. Dalam video kali ini saya akan membahas cara menaikkan pH air kolam sistem bioflok ikan nila. Biasanya pH itu terjadi penurunan selama budidaya ikan nila sistem bioflok. Kalau mulai dari bibit biasanya pH itu tinggi ya teman-teman, tapi setelah berjalannya waktu pH itu akan menurun dengan sendirinya dan bisa sampai di bawah 6. Padahal untuk sistem bioflok itu pH yang normal itu di angka 6 sampai 8. Kenapa di awal tebar bibit pH itu masih tinggi, mungkin sekitar sampai 8 ke atas? Disebabkan oleh adanya bahan organik yang masih sedikit. Yang dimaksud bahan organik itu kotoran ikan dan karbon dioksida atau CO2 ya, itu juga masih sedikit. Itu untuk awal memasukkan bibit. Biasanya pH itu masih tinggi. Tapi lama-kelamaan nanti seiring jalan pH itu akan menurun. Apalagi kalau menjelang panen atau berjalan di atas 2 bulan, itu nanti pH itu akan menurun dengan sendirinya. Dan pH yang menurun itu disebabkan oleh beberapa faktor ya teman-teman. Salah satunya itu kalau pas musim penghujan kayak gini, itu air hujan. Itu di awal musim hujan biasanya air hujan itu cukup asam. Tingkatannya kalau nggak salah itu sekitar 5,6. Nah, itu kan cukup asam ya teman-teman. Itu juga salah satu penyebab penurunan pH. Pas musim kemarau itu biasanya pH turun itu disebabkan oleh adanya bahan organik yang terlalu banyak. Dan bahan organik itu kan sekali lagi itu kan kotoran ikan. Kalau kotoran ikan itu menumpuk di dasar kolam, nah itu kan juga menyebabkan terjadinya penurunan pH. Dan karbon dioksida itu juga cukup banyak, atau CO2 ya, itu juga mengganggu atau mengakibatkan penurunan pH. Itulah faktor-faktor yang menyebabkan pH itu turun. Jadi kalau teman-teman itu masih melakukan budidaya atau tebar bibit selama di bawah 1 bulan, itu pH tinggi, saya anggap itu biasanya wajar ya teman-teman. Tapi kalau sudah berjalan 2 bulan atau 1,5 bulan, itu pH itu nanti lambat laun akan menurun. Dan kalau pH di bawah 6 itu juga mengganggu sistem biofloknya. Biasanya nafsu ikan juga kurang begitu bagus untuk makannya dan mengganggu juga untuk bakterinya. Bakteri itu juga nanti akan lambat laun akan sedikit berkurang terus karena kan air di kolam itu kan menjadi asam. Dan cara yang saya gunakan untuk menaikkan pH kolam itu seperti biasa ya teman-teman, alatnya, bahannya. Ini ya teman-teman, ini pH meter, terserah mau model apapun atau bentuk apapun. Yang penting bisa untuk mengukur keasaman kolam atau pH kolam ya. Dan ini air Aquades. Kalau teman-teman habis menggunakan pH meter, sebaiknya ujungnya itu dibilas dulu ya, supaya kotoran atau air bioflok tidak menempel. Itu juga mengganggu keakuratan pH-nya. Dan yang terakhir ini dolomit. Saya gunakan dolomit. Bisa juga gunakan itu kaptan atau kapur pertanian, tapi saya senang menggunakan dolomit. Ini saya saring dulu sebelum saya gunakan. Jadi kalau teman-teman mau menggunakan dolomit, sebaiknya disaring dulu ya, biar lembut gini ya teman-teman. Ini tujuannya kita saring itu biar nanti kelarutannya lebih cepat di dalam air. Dan kalau dolomit itu masuk ke air dalam bentuk bongkahan-bongkahan, itu biasanya dia tidak bisa
pecah ya, atau tidak bisa menjadi hancur. Ini saya gunakan itu untuk dolomitnya 50 gram untuk 1 kubik. Tapi cara saya menaikkan pH itu saya treatment ya teman-teman. Jadi saya lakukan itu setiap hari selama 3 kali. Jadi kalau untuk 1 kubik ini kan ada 5 kubik di kolam ini, berarti saya gunakan itu 250 gram. Hari berikutnya saya gunakan lagi 250 gram. Hari berikutnya saya gunakan lagi 250 gram. Tapi dengan setiap hari itu dicek pH-nya, terjadi kenaikan atau tidak. Kalau terjadi kenaikan, itu berarti dolomitnya bisa bekerja. Dan kenapa saya sampai melakukan pengulangan sampai 3 kali? Ikan itu juga termasuk pemakan dolomit, karena ikan juga butuh yang namanya dolomit untuk membentuk tulang ikan. Untuk ikan itu fungsinya membentuk tulang ikan ya teman-teman. Dan yang saya lakukan pertama kali itu saya kurangi dulu untuk airnya, atau untuk air kolamnya ini ya teman-teman, itu sebanyak 10 cm. 10 cm itu kira-kira segini. Jadi teman-teman nanti bisa perkirakan sendiri, 10 cm dikurangin airnya. Tujuannya dikurangin air 10 cm itu untuk membuang kotoran yang ada di bawah dan yang ada di pipa pembuangan. Itu saya kurangin dulu 10 cm, nanti saya isi lagi sesuai dengan kapasitas kolamnya, baru kita masukkan aplikasinya. Jadi kalau untuk penambahan dolomit, saya itu biasanya dilakukan di sore hari. Jadi setelah ikan diberi makan, itu baru saya gunakan dolomit. Ini langkahnya ya teman-teman, kita cek dulu. Gunakan ini pH meter. Langkah pertama ini kita cek dulu untuk pH-nya di kolam ini ya teman-teman. Ini teman-teman bisa lihat, kalau alat ini sudah berhenti selama 3 detik, berarti sudah menunjukkan angka yang pasti. Ya teman-teman, angkanya. Dan ini bisa dikatakan asam ya kalau untuk sistem bioflok. Dan sekali lagi habis digunakan itu dibersihkan dengan itu air aquades. Tujuannya biar hilang sisa airnya yang di sini nempel di alat ujungnya ini. Ini kita tutup lagi. Habis kita lakukan pengecekan pH, langkah yang kedua itu biasanya saya buang ini teman-teman. Ini untuk pipa pembuangannya. Ini saya buang dulu sekitar 10 cm ya. Kalau sudah dibuang airnya sekitar 10 cm ya teman-teman, baru kita kasih makan sambil kita hidupkan airnya, kita tambah sesuai dengan yang di awal. Kalau ini kan ketinggian 80 cm, berarti ya kita sesuaikan dengan ketinggian 80 cm. Dan nanti tinggal disesuaikan dengan kolamnya yang dimiliki teman-teman. Habis itu lakukan penebaran dolomit ya kalau sudah diberi makan. Kalau ini kan hanya contoh video, jadi nanti tinggal teman-teman sesuaikan. Itu kita ratakan. Nah, kalau habis ini ya kita tunggu besok lagi, kita tambahkan lagi 50 gram untuk 1 kubiknya, dan kita cek lagi menggunakan pH meter. Dan untuk ganti airnya itu cukup sekali saja ya teman-teman, jangan setiap hari dikurangi 10 cm. Enggak, itu cukup 1 kali aja di awal mau mengaplikasikan dolomit aja, jadi sekali penggunaannya. Di situ setiap hari selama 3 kali dalam 3 hari itu kita cek terus pH-nya ikut naik atau enggak. Dan
selama saya lakukan ini, pH itu akan naiknya itu perlahan-lahan. Jadi pH itu untuk sistem bioflok, kalau saya itu jangan sampai naiknya terlalu cepat atau terlalu tinggi. Mungkin dari angka 5,5 jangan sampai langsung ke angka 6,5 atau 7. Sebaiknya ke angka 6 dulu atau 6,2. Itu jadi perlahan-lahan naiknya, itu supaya ikan itu tidak mengalami stres. Kalau naiknya terlalu tinggi, itu yang menyebabkan ikan bisa menjadi stres. Jadi kita lakukan treatment ya, saya nyebutnya treatment atau apa, penggunaan yang berulang kali. Tapi saya gunakan cukup 3 kali. Itu ya teman-teman, video tentang cara menaikkan pH yang saya terapkan di kolam bioflok yang saya miliki. Mungkin bagi teman-teman bermanfaat atau berguna. Seperti biasa, subscribe, like, dan bunyikan loncengnya. Kalau ada pertanyaan, masukan, saran, silahkan ditulis di kolom komentar ya teman-teman. Dan saya ucapkan banyak terima kasih sudah menonton video ini. Saya akhiri, sekian.